Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa mengerjakan dan melaksanakan tugas UTS berpidato yang bermaterikan Pancasila. Yang terhormat Bapak Yantos MSI selaku dosen pembimbing Pancasila, dan yang saya banggakan serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya berpidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aflah Aini Harahap, NIM 12040320263. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas Ilkom A. Pancasila adalah peraturan yang dianut oleh warga Indonesia sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Pedoman hidup adalah sebuah peraturan yang selalu menjadi pacuan warga negara dan pemimpinnya untuk menjadikan pemerintahan kita bisa menetapkan kehidupan bermasyarakat melalui 5 sila yang terkandung di dalamnya. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945. Paling baik, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sila dari Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lain. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Contoh perilaku Pancasila dalam bermasyarakat dan di lingkungan kehidupan yaitu gotong royong. Gotong royong dengan bersama. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan sekaligus merupakan perilaku nilai-nilai Pancasila. Dan dapat kita simpulkan bahwa melaksanakan kehidupan berpancasila dilakukan tidaklah sulit, dan terkadang itu terjadi tanpa kita sadari. Kehidupan berpacu pada Pancasila
terkadang masih menjadi sisi tradisional dalam zaman maju seperti sekarang ini, sekaligus menjadikan kita ragu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang menganut Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dan beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai dan kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan sila-sila yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa Indonesia, dan Pancasila bersama dengan lainnya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, dan nilai norma dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang diatur sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan kenegaraan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sesuatu bagi negara Indonesia sebagai Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Juga harus berdasarkan hukum. Semua tindakan kebiasaan masyarakat harus berdasarkan hukum. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian khusus negara Indonesia pada waktu mendirikan negara, karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan diingat. Yang keenam adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai landasan pemersatu bangsa. Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari detik ini dan seterusnya. Pancasila mulai saat ini harus kita tanamkan di diri kita nilai-nilai Pancasila tersebut. Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia. Ketika itu Pancasila ada yang mencoba untuk mengubahnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian saya rasa cukup sekian